Kita berdoa, damai sejahtera dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pemikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu hari ini, Minggu Kantate tanggal 10 Mei 2020, firman Tuhan tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana bahan acara yang telah dibagikan kepada kita, di mana khotbah saat ini menekankan tentang menikmati kemenangan. Menikmati kemenangan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebagaimana minggu kita ialah Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan berarti kita harus menciptakan lagu-lagu yang baru, atau bukan berarti kita menciptakan lagu-lagu yang belum pernah ada menjadi ada, atau bukan kita harus menyanyikan lagu-lagu yang belum pernah didengarkan orang, lantas kita dengarkan sehingga lagu tersebut terdengar baru bagi saudara-saudari kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menekankan tentang perbuatan melalui iman dan kepercayaan yang boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita adalah semakin dibaharui. Artinya ada perbuatan atau ada iman-iman yang baru yang boleh kita tumbuhkan, yang boleh kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana topik minggu kita saat ini, menikmati kemenangan. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baru di dalam hal yang baik, di dalam hal yang positif, itulah yang ditekankan tentang Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, agar kita tidak salah memahami dan mengerti bahwasanya penekanan dari Minggu Kantate bukan berarti kita harus menciptakan lagu yang baru, bukan berarti kita harus menyanyikan lagu yang baru. Oleh sebab itu, Minggu Kantate menekankan kepada kita semua agar kita berbuat yang baik, agar kita terus berjalan di dalam hal positif untuk sama-sama saling menopang, melayani, dan sama-sama untuk saling menguatkan. Oleh sebab itu, terlepas dari nyanyian baru atau kidung baru, firman Tuhan menegaskan kepada kita agar di dalam kehidupan kita tersebut, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis melalui tertib acara yang telah dibagikan kepada kita, menekankan beberapa poin. Yang pertama, apakah wujud dari kantate, apakah wujud dari kehidupan baru yang tersebut, yaitu percaya kepada darah anak domba Allah. Percaya kepada darah anak domba Allah. Bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar memahami,
tetapi mengetahui, memahami dan percaya kepada darah anak domba Allah. Apakah darah anak domba Allah tersebut? Yaitu ketika kita mengimani pengorbanan darah Kristus Yesus yang telah Dia korbankan untukmu, untukku, dan untuk kita semua, untuk kebaikan bersama. Percaya menekankan juga melalui Minggu Kantate saat ini, sebagaimana saya telah tekankan tadi, yaitu berbuat yang baik, bekerja yang baik, beriman yang baik, dan berpikir yang baik. Sebab semuanya tidak berguna jikalau kita tidak berbuat yang baik, beriman yang baik, dan berpikir yang baik, jikalau pada dasarnya kita tidak percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, khotbah saat ini adalah kesinambungan khotbah-khotbah minggu yang sebelumnya, di mana pada minggu yang lalu saya menekankan tentang integritas, saya menekankan tentang ketaatan, dan begitu juga dengan poin pertama saat ini, wujud di mana kita percaya kepada darah anak domba Allah, di mana Dia telah mengorbankan kehidupannya untuk kita manusia, yaitu dengan menjadi manusia yang taat. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, poin yang ditekankan kepada kita yaitu agar kita dapat bersaksi tentang anak domba Allah. Bersaksi menekankan agar kita menyuarakan kebenaran, agar kita menyuarakan tentang kasih Kristus, agar kita mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimanapun, dengan cara apapun, dan dengan metode apapun, kita terpanggil untuk bersaksi. Tapi bukan saksi dusta, atau saksi yang sengaja kita putar balikan dan lain sebagainya. Saksi di dalam kebenaran. Sebab Yesus itu sendiri adalah benar untuk membenarkan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, apakah kesaksian yang boleh kita wujudkan di dalam kehidupan kita, sebagaimana Yesus telah mati tersalib di kayu salib? Benar. Aplikasi yang sangat sederhana yang boleh kita nyatakan dalam Minggu Kantate, kita harus menyatakan dan mengatakan bahwasanya Yesus mati di kayu salib. Unang gabi pilih tabay namang inang di kayu salib do mati Tuhan tay. Unang tadok mati mana di bagas kuburan. Tohodo ibana mate di bagas kuburan. Alai partording, alai alur manang perdalan di Yesus mati di nelaho manobus dosata, dang pitor tu kuburan di mana daun atau dalam gua tidak. Pertama-tama dia harus menjalani penyiksaan. Berikutnya dia mati tersalib di kayu salib. Dan berikutnya dia mati di dalam kubur. Nah hudok dang na tulu hali mana mati sahali do. Nah hudok inganan naik marasing-marasing. Neneng hutekaton di siamang inang iko boy do tapat orang i semua dia do pakokok ni Yesus. Pola mati mana tutonga-tonga ni ngulukta. Iko boy do amang inang tapa herbang manang tapat orang. Bohado songon hita naung pinamonang na. Boy bersaksi, boy patorak kotari tu pardalan ni hasitongan ni partodiota. Songo jami tena mangulu di tonga-tonga ni hangulota. Marhiti-hiti aha, marhiti-hiti pangalahota. Jami tahom ma pangalahomi, jela pangalahomi ma nagabe jamitam di tonga-tonga ni hangulamu. Namang usia manginang di hita saluhutna. Di patorang jala di togedo tu hita asa totong olo hita mar si haholongan mar hite-hite nara manaon di apka namasa maradopon dongata. Pada poin yang ketiga dijelaskan dalam bahasa Indonesia agar kita mau berkorban bagi anak domba Allah.
Berkorban memang begitu luas dan begitu dalam makna yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita saat ini, apalagi masa corona saat ini. Sebab masa corona saat ini saya rasa tidak ada yang mengatakan dirinya tidak berdampak. Tapi bagaimana pengorbanan yang ingin ditekankan kepada kita melalui Minggu Kantate saat ini? Tentu memang semua kita merasakan dampak, tentu memang semua kita merasakan korban dari pandemik virus corona saat ini. Alai dan sudia manginang tu hita pakorhonna secara ekonomi. Iko jujur tu hita manginang. Nah, ketika kita jujur mengatakan bahwasanya saya memang berdampak, tapi ekonomi kami tidak berdampak karena virus corona ini, itu adalah suatu perbuatan kantate, itu adalah suatu nyanyian yang kita kumandangkan kepada Allah di dalam iman kepercayaan kita kepada Dia. Namangi usia manginang dihita saluhutna berkorban sama dia do, na dipangido jala nedodolhon marhite-hite tu tasadarion. Berkorban karena memang Allah telah mengasihi kita. Berkorban karena memang Allah menyayangi kita. Aplikasi dan penerapan yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sangat sederhana sekali, yaitu dengan cara apa? Dengan cara tetap mengimani dan percaya bahwasanya Allah akan mampu dan sanggup untuk memenangkan dan membebaskan kita semuanya. Tuhan memberkati bangsa dan negara kita Indonesia. Tuhan memberkati jemaat HKBP, terkhusus jemaat HKBP Tanya. Damai sejahtera dari Yesus Kristus Sang Raja Gereja menghinggapi tubuhku, tubuhmu, dan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang menekankan kepada kami agar kami berminggu kantate, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan dalam hal menikmati kemenangan, dalam hal menikmati penebusan, dalam hal menikmati apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami agar kami mau berkorban sebagaimana Engkau telah berkorban bagi kehidupan kami. Tuhan, yang dapat kami aplikasikan, yang dapat kami wujud nyatakan di dalam iman kami melalui wujud nyata yang boleh kami perbuat untuk menolong sesama kami. Inilah kami Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Terimalah doa permohonan kami ini. Amin.